Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala asy-syai'u Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi rahimahullah ta'ala wa ala al-akhirah min syiddarin amin. Wa kama yaqulu hadhihi sam'atu al-muhkamatu tashhadu li sahibiha bi husni tadbiri wa kamal ilmi la bima'na annaha taqulu ashhadu bil qawli walakin billati wal badan. Pokoknya dan sebagaimana itu dikatakan hadhihi sanatu, ini buatan, ini penciptaan, dikatakan ini buatan muhkamah, ini buatan yang kokoh, ini buatan yang kokoh. Tashhadu itu menjadi saksi risaliha bagi yang membuatnya. Langit bagus banget, ini tanah bumi bagus banget, buatannya cakep banget, menandakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hebat. Mobil, ya, sederhana saja, mobil kita lihat cakep-cakep banget. Mobil itu kalau bikin tahun berubah banget, keluaran baru itu mobil bukan makin jelek, makin bagus. Avanza keluaran baru itu lebih bagus daripada yang kemarin. Kalau lagi besok lebih bagus lagi. Buatan itu menyaksikan risaliha bagi pembuatnya bihusni tadbiri wa kamalil ilmi, dengan bagusnya pengaturan, maksudnya dia itu memiliki pengaturan dan sempurna ilmu. Ini menandakan yang bikin itu orang yang punya pengaturan yang hebat, pengaturan yang bagus, punya ilmu yang bagus. Hasil itu membuktikan. Ya kita Pak, pesantren kita ini Masya Allah, dulu baru-baru ya luar biasa banget. Terasa kita berat gitu, macam-macamnya gitu. Tapi ketika kita udah mengeluarkan hasil daripada pesantren kita, itu orang baru lihat itu baru banyak, belum mulai orang lihat. Jadi hasil itu menunjuki kepada kinerja orang yang bekerja ini. Nah, begitu pula Allah, ciptaannya yang begitu bagus ini menandakan yang menciptakan yaitu Allah sangatlah hebat. La bimakna annaha, bukan dengan makna bahwasanya ya takulu engkau berkata asyhadu bil qauli, aku bersaksi dengan ucapan
bukan itu. Walakin bidzati wal hal, akan tapi bersaksinya dengan zat dan keadaan. Wakadzalika, jadi ya, bersaksinya ini alam ini dengan zatnya dan keadaan. Wakadzalika, maka seperti demikian itu, ma min syai'in, tidak ada daripada sesuatu illa wa huwa muhtajun bi nafsihi ila mujidin yujidu. Ma min syai'in, tidak ada daripada sesuatu illa kecuali wa huwa muhtajun, yaitu sesuatu itu muhtajun, butuh, bi nafsihi, pada dirinya, ila mujidin, kepada yang mengadakan, yujidu, yang mewujudkan dia. Jadi sesuatu itu butuh pada dirinya itu butuh kepada yang mengadakan dia. Ini seperti alam semesta ini pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi apa yang dia ciptakan itu menandakan betapa hebatnya orang yang melakukannya. Ya, seperti tadi orang bikin mobil itu kan, mobil Avanza itu. Ini menandakan yang bikinnya orang pintar. Bagus banget, bikin makin bagus. Apalagi mobil buatan Cina sekarang gitu. Ya, bagus banget. Itu menandakan pintar banget. Lagi zaman sekarang orang bikin apa? Bikin drone, ya, buat perang. Bikin drone dari apa? Dari burung. Masya Allah. Bikin drone dari ukuran. Ukuran di air, burung di atas. Bikin drone dari nyamuk. Orang Cina udah sampai ke situ. Itu menandakan yang mereka itu ilmunya bagus, ilmunya hebat. Itu baru manusia bagaimana? Wayubaki, dan mengekalkan dia. Wayudimu awsafahu, dan mensenantiasakan akan sifat-sifatnya. Wayuraddiduhu fi atwali, dan mengulang-ulangkan dia fi atwali, pada fase-fasenya. Diulang-ulang ciptaannya, buatannya, makin bagus. Nggak ada yang jelek-jelek, semua bagus. Fahuwa bihajatihi, maka dia dengan hajatnya, dengan butuhnya dia, yashhadu, maka dia sesuatu, dengan butuhnya itu sesuatu, yashhadu, dia bersaksi itu sesuatu yang umpama Allah ciptakan bumi itu bersaksi. Allah ciptakan langit, langitnya bersaksi. Li khaliqihi, kepada yang menciptakannya. Dengan apa? Bitakdisi, dengan mensucikan, bersaksinya. Wa yudriku syahadatahu, mengetahui akan kesaksian itu, zawul basairi, oleh yang mempunyai mata hati. Jadi sesuatu itu bersaksi kepada yang menciptakannya dengan mensucikannya. Yang mengetahui siapa tuh? Orang yang mempunyai mata hati. Dunal jamidina al zawahiri, bukan benda-benda yang beku atas yang zahir. Kalau yang beku, termasuk orang yang beku, orang yang enggak hidup mata hatinya. Walidzalika, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, walakin la yafqahuna tasbihahum. Ini ayatnya sebelumnya itu, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la yafqahuna tasbihahum. Tidak ada daripada sesuatu kecuali
dia bertasbih dengan memuji Allah, akan tetapi kamu tidak paham akan tasbih mereka. Itu pohon pisang, dia bertasbih kepada Allah, pun kita nggak tahu tasbihnya dia. Sepanjang dia masih hidup, dia bertasbih. Makanya ada riwayat menceritakan ketika Nabi lagi lewat di perkuburan, lalu Nabi mendengar ada orang berteriak kesakitan, disiksa dalam kuburan. Nabi langsung balik menuju kuburan itu, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, lalu beliau belah menjadi dua, beliau tancapkan. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa kau melakukan ini? Mudah-mudahan dua pelepah kurma ini dapat memintakan ampun untuk ahli kubur ini. Dengan apanya? Tasbih. Wa amma qasiduna, adapun orang-orang yang pendek pemikirannya, orang-orang yang kurang pemikirannya, fala yafqahuna aslan, maka mereka tidak paham sama sekali. Tidak paham tasbih ini. Jadi pohon-pohon yang masih hidup pun tasbih semua. Ikan-ikan di lautan, binatang-binatang bertasbih semua. Makanya kalau kita nggak bertasbih, ya kemana tanda kita? Maka zikir kita jangan sampai lupa pagi sore. Amal itu punya kita, dia sama pagi sore, jangan kagak diamal. Zikir itu kalau diamal. Ya. Ayam aja bertasbih, kucing bertasbih, ya. Pohon-pohon bertasbih, pun pisang bertasbih, semuanya bertasbih. Dalilnya apa? Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada daripada sesuatu kecuali tasbih dia dengan memuji Allah, akan tapi kamu tak paham tasbih mereka. Nah kalau kucing aja, ya semua tuh hewan, pohon-pohon, binatang bertasbih, masa kita manusia makhluk yang paling sempurna nggak bertasbih? Emang kadang kita begitu, ya, makin di atas makin lupa, makin sempurna makin lupa, makin kaya makin lupa, makin sehat makin lupa, makin luang makin lupa, kelupaan, makin sibuk makin banyak duitnya makin lupa. Karena memang nafsu itu lebih banyak menggodanya di tempat yang luas. Kayak nafsu banyak masuk di situ. Sehat, nafsu banyak masuk di situ. Ya. Pinter, banyak nafsu di situ. Oke, hati-hati tuh, yang kaya, yang sehat, yang pinter, sekalipun pinter agama, hati-hati. Sombong masuk di situ, angkuh, ujub, kadang lupa di situ. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, ya, kita itu nggak boleh ini kecuali kepada yang dua, yaitu orang alim ngamalin ilmu, orang banyak duit rajin sedekah. Boleh ilmu ini. Gibtoh menang gibtoh. Bagaimana bisa seperti beliau? Irinya begitu maksudnya. Bagaimana bisa seperti punya ilmu ngamalin ilmu, banyak duit sedekah. Berarti apa? Sampai dipromosikan oleh Allah Nabi,
Berarti sampai diiklankan oleh Nabi, berarti orang yang punya ilmu ngamalin ilmu, orang banyak harta sedekah sedikit ya. Kan begitu. Rumusnya kan begitu. Kalau yang iklannya banyak biasanya lakunya kurang. Orang kalau punya pesan nggak pakai iklan lagi dah, ngapain iklannya banyak. Berarti banyak kan orang punya ilmu nggak ngamalin. Kebanyakan orang yang punya ilmu nggak ngamalin, punya harta nggak sedekah, lebih banyak itu daripada yang punya ilmu ngamalin punya harta sedekah. Jadilah kita orang yang sedikit itu punya ilmu ngamalin, punya harta sedekah. Wa amal qasiruna, adapun orang-orang yang pendek, fala yafqahuna aslan, maka mereka enggak paham sama sekali. Wa amal muqarrabuna, adapun orang-orang yang berdekat diri kepada Allah, muqarrabun isim maf'ul, tapi maknanya isim fa'il. Kenapa? Karena memang kita ini dekat sama Allah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin duduk di majelis ilmu, itu yang deketin Allah, yang rajinin Allah, dipilih oleh Allah. Maksudnya beruntung untuk kita. Ingat sama Allah, terima kasih banyak kita dideketin sama Allah. Jadi artinya isim fa'il, tapi maknanya atau kalimatnya isim maf'ul. Adapun orang-orang yang berdekat diri kepada Allah, jadi bukan dia yang deketin diri, Allah yang tarik diri. Adapun orang yang berdekat diri kepada Allah dan para ulama yang ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang tetap ilmunya, meresap ilmunya, katakanlah begitu. Kalau yafqahuna, maka mereka tidak paham pun akan hakikatnya, pokamal akan sempurnanya. Ini kenapa? Karena likulli syai'in, bagi setiap sesuatu syahadatun syatta, ada mempunyai banyak saksi-saksi yang bermacam-macam ala taqdisillahi subhanahu wa tasbihi, atas mensucikan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala dan sama mensucikannya, mentasbihkannya. Wa yudriku kullu wahidin bi qadri aqli wa basirati, dan mengetahui oleh setiap seseorang itu dengan kadar akalnya dan mata hatinya. Jadi orang itu mengetahui bergantung kepada kadar akalnya dan mata hatinya. Orang melihat sesuatu nilainya beda-beda, nggak semua sama. Kayak orang menilai dia punya dinding, hiasan dinding, ya, yang satu dibilang, ya, yang satu umpama dibilang begini, hiasan dinding siapa sih ini, jelek banget. Dengar perkataan itu, yang satu marah, yang satu lagi, ada dua saudara dari situ umpama, yang satu sedih. Jadi ada marah, ada sedih mendengar ucapan. Yang marah menghina orang, dibikin capek-capek dihina. Yang sedih pikirnya jauh, ini perbuatannya di dunia aja dikata gini, ini masalah dunia aja dikata begini, bagaimana kalau amalannya, sholatnya, puasanya, zikirnya, hajinya, ibadah-ibadah lainnya, sedekahnya, bagaimana yang begitu? Dengan penilaian Allah udah pasti banyak cacatnya, hiasan dindingnya itu dihina. Jadi perkataan atau gambar atau apa aja dilihat, didengar oleh orang, penilaiannya bergantung kepada akal dan emosi. Wa ta'dadu tilka syahadati la yaliku bi'ilmi mu'amalati, menghitung demikian itu kesaksian tidak layak dengan ilmu muamalah.
jadi bukan pakai ilmu muamalah. Fahadhil fannu aidan mimma yatafawatu arbab az-zawahir wa arbab al-basair fi ilmi wa tazharu bi muqaranatil batin lil-zahir. Fahadhil fannu, maka ini fan ilmu aidan pula adalah mimma, di antara sesuatu yang yatafawatu berbeda-beda arbab az-zawahir, para pemilik pandangan yang zahir, wa arbabul basair, dan para pemilik pandangan mata hati, kainnya pada ilmu, jadi berbeda-beda. Wa tazharu, dan tampak di dengannya mufaraqatul batin bil zahir, perbedaan yang batinnya bagi yang zahir. Jadi orang itu macam-macam penilaiannya, bergantung dengan ketinggian orang. Wallahu a'lam.